Salatu wassalam ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah atas kehadirannya yang telah mengizinkan kita untuk hadir di acara jam pengalaman satu dari kakak tingkat kita dari Politeknik IDN, Kak Alif, yang saat ini sedang magang di, di semester ketiga. Tak lupa kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai acara kita dan mendengarkan eh, sharing session dari Kak Alif, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mustaqim Wakil Hidayat. Saya mahasiswa tahun pertama, lebih tepatnya mahasiswa di semester pertama, yang kurang lebih sudah berjalan 3 bulan di Politeknik IDN ini. Saya jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Oke, saya akan menyampaikan rangkaian acara pada malam ini. Yang pertama adalah pembukaan yang telah saya sampaikan. Kedua adalah sharing session materi dari Kak Alif Sultan Alif Luman. Dan juga akhir setelah materi disampaikan, kita akan melakukan tanya jawab yang akan yang sekiranya akan ditanyakan. Nah, pada malam ini telah terkumpul eh, para mahasiswa di tahun pertama dan juga calon mahasiswa yang akan menjadi mahasiswa Politeknik IDN di tahun depan serta orang tua atau wali murid para calon mahasiswa. Pada sharing session pada sharing session kali ini kita akan lebih mengenai harus memilih pendidikan terus memilih di jurusan itu kan cara belajar dan juga eh, cara belajar dari pemateri kita Kak Alif. Halo Muan, kepada beliau kami persilahkan. Izin, ada muka saya gak? Muncul gak di... Ada Kak, Oh, ada. oke. Terima kasih banyak Mas Mustaqim telah memperkenalkan saya dan juga dirinya. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang malam ini untuk mendengarkan sebuah seminar atau sharing session tentang Politeknik IDN, khususnya untuk prodi TKJ, Teknik Teknologi Komputer Jaringan. Dan sudah saya sekarang semester 3 di Politeknik IDN dan sedang kerja di sebuah perusahaan bernama Info Global Teknologi Semesta. Bisa disingkat ITS. Saya izin share screen ya. Baik Kak, silakan. Hmm,
Izin kelihatan tidak? Eh, Kelihatan Kak? Kelihatan gitu jelas. ya. Mulai dari biodata saya sendiri, nama saya Sultan Ali Falamuan, lahir dari Cianjur, dan saya juga kebetulan alumni SMK IDN. Namun sebelumnya saya itu masuknya di jurusan RPL. Sedikit dari saya seperti itu. Bakal saya jelaskan kenapa saya pindah dari RPL ke TKJ. Kenapa TKJ? Karena TKJ ini cukup sudah mulai berkurang ya dari segi job desk. Kalau dicari-cari mungkin banyak, namun memang hanya eh, karena maaf, sepi job karena memang anak muda sekarang lebih suka programming. Nah, sehingga menyebabkan programmer menjadi oversupply dan TKJ itu tidak terlalu terlihat oleh anak-anak muda sekarang. Nah, yang poin kedua yang tadi saya sudah jelaskan, programmernya itu sudah kebanyakan. Yang ketiga, dulu saat saya magang itu saya lebih berkecimpung di dunia TKJ seperti backup server, data, ngurusin cloud, dan sehubungan dengan jaringan. Nah, dan juga saya lebih suka pergi keluar tempat daripada di dalam ruangan saja. Itu alasan kenapa saya pindah ke TKJ. Jelas tidak? Saya Jelaskan insya Allah. awal mula masuk IDN, saya memang udah dari SMK. Nah, saya itu masuk politekniknya itu karena saya memang saat itu belum ada waktu senggang selama setahun, bahasanya gap year sekarang. Nah, dan memang sudah dikenal juga untuk menjadi sekolah IT yang Islami juga fokus dalam pelajaran IT. Nah, dan juga dan memang di IDN juga pelajarannya sangat arah jika desain hanya desain, RPL hanya coding saja, kalau TKJ hanya jaringan saja. Seperti itu. Keuntungan dan kekurangan, saya mulai dari keuntungan dulu. Apa keuntungan berkuliah di Politeknik IDN? Pertama, karena banyak teman-teman yang memang antusias dengan jurusan yang telah dipilihnya, sehingga memang lebih nyaman untuk diajak belajar bersama, dan juga tidak ada rasa minder. Seperti mungkin ada bagaimana, mungkin ada yang dari, kan mahasiswa itu bermacam-macam dari daerah manapun. Nah, mungkin ada yang lebih tahu, ada yang bagaimana, kan terhadap kita minder ya, ada yang lebih jago. Nah, tapi di IDN ini semuanya sama, maupun udah jago juga belajar dari awal lagi. Jadi kita lebih bisa sharing-sharing lagi seperti itu. Lalu kedua, banyak guru-guru yang ahli memiliki sertifikasi. Jadi jika memang ada problem atau kendala, bisa langsung bertanya kepada guru-gurunya. Lalu yang ketiga, dasar kemandiriannya. Di Politeknik IDN itu sangat-sangat dianjurkan untuk mencari uang sendiri, atau memang harus mencari uang sendiri, dan juga harus jauh dari tempat tinggalnya. Itu mungkin kalau kalau kebetulan rumah saya itu di Bogor, jadi memang tidak terlalu jauh. Saya tidak terlalu memikirkan. Mungkin tapi ada teman-teman yang mungkin di luar pulau seperti Ternate, Maluku, Makassar, Sumatera itu jauh juga. Nah, itu juga menambah wawasan-wawasan juga bagaimana kita bisa mengikuti bagaimana cara teman-teman yang lain itu mengasah kemandiriannya juga. Nah, untuk yang keempat, segala pelajaran atau ilmu yang ingin dikejar, sertifikasi, relasi kerja itu sangat-sangat didukung oleh IDN. Kalau memang
niat-niat sekali seperti ingin mendapatkan sertifikat mikrotik atau Cisco itu sangat-sangat didukung. Nah, itu keuntungannya dari saya. Kalau kekurangannya mungkin di IDN Jonggol itu ya, kan Politeknik itu pusatnya itu di Jonggol. Nah, di Jonggol itu tempatnya cukup terpencil, walaupun sekarang sudah bisa dibilang sudah ramai. Tapi kadang WiFi juga lemot atau mati kalau hujan, hujan besar atau badai mungkin kadang mati lampu, bocor seperti itu. Jadi kadang juga terganggu untuk pembelajaran. Bagaimana belajar. Air juga sana cukup susah. Kalau sedang kering itu tidak ada air sama sekali, yang dimana cukup menyiksa juga untuk kadang untuk mandi atau berwudu itu susah kalau sedang kemarau. Yang ketiga, tugas yang banyak. Kalau sedang tugas banyak, saya juga tidak bisa bilang banyak ya, atau bagaimanapun. Kalau mungkin untuk anak-anak yang baru nyemplung ke jurusan TKJ ini, tugas yang banyak ini dibawa enjoy aja sih. Kalau untuk saya sendiri sebenarnya tidak terlalu berat, karena mungkin uh, referensi juga banyak. Saya juga orangnya nggak mau lama-lama atau malas-malasan itu untuk nunggu-nunggu kerjaan atau tugas. Jadi ya kerjakan saja. Menurut saya tidak terlalu banyak. Hanya kalau kemarin saya itu satu pekan satu tugas dan itu memang tidak terlalu mengganggu. Saya juga bisa kerjakan kapanpun. Nah, yang keempat adanya kegiatan yang harus diikuti. Kegiatan yang harus diikuti itu seperti ospek kesentul. Izin kalau yang ke itu namanya apa ya Mas ya? Mas Mustaqim yang jalan ke Sentul itu saya lupa. Oh, Wasbang, Mas. Wasbang ya. Nah, itu kita jalan dari IDN sampai Jonggol, dari IDN Jonggol sampai ke Sentul sekitar 40 kilometer ada tidak Mas? Kalau kita sih nggak kesentul, Mas, waktu Oh, Wasbangnya. Beda beda lokasi. beda lokasi. Arti Iya. kebetulan saya di Sentul. Nah, itu dilatih cara kemandirian, lalu cara adab dan perilaku seperti itu. Nah, itu biasa. Lalu yang kedua itu disuruh jualan. Kemarin kalau saya itu ke Lampung, mungkin angkatannya Mas Mustaqim ke Palembang ya kalau tidak salah. Ya, kalau kita ke Palembang lebih Nah, jauh lagi. lebih Dan jauh ke lagi ya. Palembang pun sambil jualan. Nah, seperti itu. Nah, sana juga di Lampung juga saya juga sama seperti Mas Mustaqim, jual-jualan, nanti baliknya ke IDN lagi seperti itu. Lalu yang ketiga itu ada yang lebih berat, menurut saya lebih berat yang di Yogyakarta nanti. Ini di Yogyakarta itu sama konsepnya seperti ke Lampung atau ke Palembang, tapi kita di sana selama sepekan itu harus cari uang maupun bagaimanapun caranya. Saat itu saya sampai sempat jadi kuli panggul di pasar Yogyakarta selama sepekan, bantu-bantu jualan desain, poster-poster. Ya alhamdulillah bisa pulang naik bus. Mungkin teman-teman yang lain juga, saya kurang tahu ya soal teman-teman yang lain. Tapi kalau itu sulitnya itu dari Pak Dedi ada penekanan kalau pulang dari Yogyakarta setelah sepekan itu harus pulang dengan hal yang lebih mewah. Mungkin awalnya dari kereta ekonomi nanti jadi bus premium atau kereta bisnis seperti itu. Atau tidak bawa oleh-oleh yang premium juga atau bawa oleh-oleh premium seperti itu. Lalu yang ketiga itu yang keempat itu di akhir semester itu ada kegiatan izin Mas namanya apa ya Mas Mustaqim? Kalau akhir semester itu yang pergi ke Gunung Rinjani itu. Backpacker, Mas. Backpacker ya. Backpacker di dalam negeri. Nah, di di Politeknik IDN ini ada dua backpacker yang harus diikuti. Yang pertama ke Rinjani yaitu di daerah Lombok dan kedua untuk kedua negara atau tiga negara Malaysia, Singapura, Thailand.
Biasa kemarin saya 3 negara, tapi hanya 2 negara karena di Thailandnya itu tidak banyak yang minat. Nah, untuk yang di Gunung Rinjani ini kita harus benar-benar pakai uang sendiri. Nah, bagaimana sih caranya mendapatkan uang gitu? Tapi kan kita memang belum bisa banyak ngelakuin hal apapun itu ya. Kalau untuk anak TKJ mungkin bisa ikut-ikut proyek-proyek pasang RT RW seperti itu. Atau memang kalau sudah belajar mikrotik bisa cari pengalaman di Facebook. Biasanya banyak itu mikrotik cari lowongan kerja atau memang sewa jasa di Facebook itu cukup banyak untuk mikrotik. Nah, itu lumayan bisa 500.000, 1 juta. Terkadang juga bisa di remote kalau memang diberi aksesnya juga. Itu sebenarnya kalau TKJ ini cukup mudah, aksesnya banyak. Mungkin bisa nego seperti itu. Nah, itu saya lanjut yang ke Rinjani. Saya itu total-total kisar saya bawa 3,5 juta. Tapi kebetulan saya sendiri ke Rinjani karena teman-teman itu agak lambat. Saya kira teman-teman itu berangkatnya, saya itu kebetulan bareng dengan teman-teman angkatan saya, namun saya lebih duluan. Mungkin karena teman ada kendala atau masalah, jadi saya naik duluan dan tidak bersama teman-teman. Mungkin kalau memang bisa sih selalu harus sama teman-teman ya. Nah, yang kedua itu backpacker backpacker ke 3 negara. Nah, budgetnya itu kisaran 5 juta. Kemarin saya keluar 5 juta juga. Nah, itu juga kadang bingung kan. 5 juta itu mungkin cukup susah ya. Kalau satu juta aja kemarin mungkin cukup susah buat teman-teman di Politeknik juga. 1 juta, 3,5 juta. Apalagi yang 5 negara, 3 negara itu harus butuh duit sekitar 5 juta rupiah. Nah, saya juga itu kebetulan memang saya eh, ada pekerjaan-pekerjaan juga. Kan saya dulu juga programmer. Nah, saya ikut freelance atau mungkin kalau saya ada kerja sampingan lagi seperti translasi bahasa seperti itu. Nah, pokoknya dari Politeknik itu memang harus di Politeknik itu benar-benar harus sudah bisa mencari uang atau mandiri. Kalau memang tidak bisa, solusinya bisa berhutang dulu ke siapa, mungkin ke teman-temannya atau ke kerabatnya seperti itu. Nah, selama 1 tahun ini, yang sertifikasi yang saya sudah gapai itu satu, yaitu Cisco CCNA. Saya ambil tahun-tahun ini di bulan Maret, saat itu saya masih di tengah-tengah semester 2. Nah, eh, seperti ini bentuk tampilan dari sertifikasi Cisco CCNA. Lalu yang kedua, saya punya mikrotik MTCNA dan juga MTCRE. Yang MTCRE ini di sesuai yang tadi saya sudah bilang untuk sertifikasi, kalau memang menunjukkan niatnya untuk mengambil sertifikasi, IDN itu pasti akan memberikan kita kesempatan untuk mengambil sertifikasi. Apalagi TKJ ya, benar-benar banyak banget peluangnya itu untuk jurusan TKJ. Jadi kalau memang bisa untuk jurusan TKJ ini harus benar-benar digebu-gebu ya dalam belajar. Karena ini salah satu yang bisa dibanggakan itu punya sertifikasi yang berguna nanti untuk di tempat magang ataupun kerja. Lalu saya sekarang kerja di Info Global sebagai karyawan kontrak dan alhamdulillah saya sudah di perusahaan ini selama 6 bulan. Secara garis kecil, perusahaan ini
bergerak di bidang elektronika pesawat seperti tracking pesawat tempur dan kebutuhan radar, udara, lalu jaringan-jaringannya juga. Bisa dituliskan saja infoglobal.co.id. Nah, di situ website perusahaannya. Nah, produk-produknya ini yang sekarang sedang di development ini ada pesawat I-22. Pesawat ini baru dibuat tahun 2022 dan ini hanya mock up-nya saja, contoh kayu. Saya lupa bahannya itu kayu atau besi, tapi tampilannya seperti ini dan juga ini bisa diakses di Google. Lalu yang kedua alat avionik. Itu seperti tampilan radar, lalu tracking pesawat, nah, seperti itu. Produknya fokus di dua produk ini. Tapi di kantor ini saya sebagai IT support, pekerjaan saya itu ganti komputer seperti ini. Di sini ada switch, ada telepon, ada komputer, ada printer, itu saya troubleshoot sebagai IT support. Lalu ini maaf ya meja saya berantakan saat ini karena memang sedang banyak barang yang harus dikonfig. Ini kebetulan ada router Cisco, ada switch Cisco 1900 dan juga switch Cisco 2960. Nah, secara tampilan seperti ini dan dan alatnya juga saya cuma bisa pasang satu-satu soalnya kalau dihitung ada 10 alatnya nggak mungkin saya taruh meja aja langsung seperti itu. Ini nah, lalu ini salah satu switch yang sedang saya troubleshoot saat di satuan-satuan TNI AU karena perusahaan ini juga bekerja sama dengan instansi negara seperti TNI dan juga Basarnas. Nah, ini kebetulan saya sebagai teknisi juga cek komputer dan jaringan, tapi saya memang tidak bisa kasih tahu konfigurasinya karena memang yang namanya konfigurasi itu rahasia perusahaan. Hanya saya bisa tampilkan depannya saja. Di sini ada alat FO yang di bawah abu-abu itu dan di tengah itu switch sepertinya. Nah, kalau dari saya cukup segitu, sekian. Mungkin sudah bisa masuk ke dalam sesi tanya jawab. Masya Allah. Terima kasih Mas Sultan Alif Haloman atas banyaknya pengalaman. Berarti Mas Alif ini sudah di semester 3 yang dimana Mas Alif sudah ngabdi atau belum Mas di Poltek IDN? Sebisa mungkin saya nggak ngabdi ya. Maunya magang terus ya, kerja terus Saya ya. usahakan perpanjang kontrak alasan seperti membuat alasan saja ya, perpanjang kontrak. Walaupun mungkin nanti bisa jadi diganti atau kena saya juga. Saya tapi kurang tahu ya, Bapak. Nanti itu urusan ke depan. Mungkin Mas bisa lebih eh, banyak lagi sharing-sharing mengenai awal masuk Poltek IDN yang dimana kan di situ banyak juga challenge-challenge di awal seperti mungkin paperclip challenge dan yang lainnya Mas. Oh, izin. Saat itu saya belum masuk Poltek karena memang saya itu masih ada pekerjaan. Di tengah-tengah saya baru masuk karena eh, ini hanya untuk apa eh, lulusan SMK IDN saja. Tapi saya untuk sisanya itu saya kena semua. Jadi di SMK IDN juga apa sama juga kegiatannya sama Poltek. Saya juga nggak nyangka seperti itu. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya kepada Mas Alif ini. Silahkan, Reshain. Silakan bertanya mungkin soal spek atau memang ada yang ingin masuk. Bagaimana sih pekerjaan TKJ yang sesungguhnya? Bisa ditanya saja.
belum ada yang bertanya, yaudah saya aja yang bertanya gitu. Ya, Untuk pengalaman di bisnis survival tuh Mas, itu kan sepertinya sangat berkesan tuh. Bisnis iya. survival di Yogyakarta tuh. Apalagi sampai jadi kuli, terus jualan-jualan poster desain itu gimana tuh Mas? Cerita lengkapnya tuh. Jadi awalnya itu saat datang ke Yogyakarta memang saya juga nggak tahu tentang Jakarta karena memang saya bukan orang Jawa ya, saya orang Sunda. Jadi memang nggak ada saudara ataupun teman. Nah, mau gak mau saya cari keliling di Yogyakarta itu, saya tawar-tawarin lah jasa apa saya bisa bantu apa seperti itu. Akhirnya saya jual-jual aqua atau jadi kuli panggul, lalu jual-jual desain, nah, seperti itu. Ya, itu selama sepekan bener-bener saya gak nyangka kalau emang kalau kerjanya kasar gini ya apa ada mungkin ada orang tua yang kerjanya gini buat sekolahin anaknya kan jujur itu capek ya saya juga orangnya bukan orang yang di fisik banget gitu itu saya bawa-bawa sayur bawa-bawa beras itu berat nah itu jadinya saya benar-benar menghargai itu cara mendapatkan uang itu bagaimana apa cara beradaptasi dengan masyarakat nah itu benar-benar dilatih mental saya seperti itu oh sudah ada yang nanya Mungkin bisa saya bacakan ya. Untuk siap pertanyaan yang pertama itu dari Mas Hazrul. Izin bertanya tentang daily activity di situ gimana ya Mas? Oh, di sini nggak sebentar ada tombol lesen. oh iya bisa diulang mas Izin bertanya tentang daily activity di situ gimana ya Mas? di Politeknik atau di kantor Nah, di sini kurang lengkap sih pertanyaannya. Mungkin boleh dua-duanya Mas. kalau di Politeknik daily activity dulu kan jadwal di Politeknik itu sempat dua ya pagi dan Ya, siang nah saya itu lebih sering di siang saat itu di siang itu mulai dari zuhur kita mulai setelah sholat zuhur kita itu halakoh ada halakoh sejam lalu dilanjut dengan pelajarannya Ustadz Fikri yaitu diniyah lalu sampai diniyah itu 1 jam juga sampai asar kalau tidak salah setelah asar dimulai pelajaran IT itu jam 4 lalu dari jam 4 sampai jam 5 kita diberi istirahat sampai jam 7 malam setelah Isya. Biasanya jam 8, setengah 8 atau 8 baru mulai lagi, lalu jam 10 itu berakhir seperti itu. Pelajarannya berakhir jam 10. Kalau untuk di kantor, kalau orang TKJ itu jangan terlalu berharap ya. Orang TKJ, Network Engineer atau IT Support, yang memang kerjanya konfig-konfig itu banyak pekerjaan. Kalau seperti teknisi IndiHome yang pasang-pasang fiber optik atau akses point di rumah-rumah mungkin tiap hari bakal ada interaksi. Tapi kalau sebagai network engineer atau IT support itu kalau memang tidak ada problem itu bagus berarti kita bisa mengimplementasikan eh, jaringan kita dengan baik tanpa error. Mungkin ada error seperti 2 pekan sekali. Nah itu kan minim ya. Kadang juga bisa sampai 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, setahun. Nah itu benar-benar minim. Bagus. Jadi kalau emang kerja TKJ, jangan ngarep banyak kerjaan seperti itu. lebih banyak monitoring ya Mas. Lebih banyak monitoring sisanya. Kita udah masang, sisanya monitoring. Seperti itu. Mungkin saya izin menambahkan untuk daily activity di Poltek sekarang gitu ya. Oh, Soalnya siap. kan, jadi di mahasiswa tahun ajaran 2024 ini kita udah sedikit berubah mengenai jam ajarnya gitu. Yang dimana kita sekarang ada jam dua jam juga dua dua jenis jam gitu pagi dan sore yang dimana di pagi hari itu kita berfokus untuk di jam 8-nya itu English sampai jam 9, di jam 9 hingga jam 10 itu kita tafsir hafalan Al-Qur'an dan juga yang membentuk sebuah halakoh dan di jam 10 sampai jam 11-nya itu kita diniyah dengan guru yang sama Ustadz Fikri Habibullah. Nah, di antara jam 11 sampai jam 4 itu sampai jam 3 itu kita istirahat. Nanti lanjut lagi jam 4 sampai jam setengah 6 itu kita jam IT.
kita istirahat lagi dari setengah 6, sudah sholat maghrib, nanti jam 8 malam sampai jam 9 malam itu kita lanjut lagi kelas IT. Nah, disitulah perbedaan antara angkatan Mas Sultan Alif dengan angkatan Poltek tahun ini. Mungkin di kedepannya, di angkatan selanjutnya, eh, mahasiswa akan seperti saya juga gitu, jam ajarnya gitu, kurang lebih. Wih, menantang ya sekarang ya punya Iya, antum jamnya. tapi lebih enak seperti ini sih, Mas. Jadi paginya itu kita ada kegiatan. Oh, ya. Eh, Kalau dulu Nah, emang pagi saya senggang sih itu. Ya. nah, ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Adka. Spek laptop yang dibutuhkan itu apa ya, Mas? Apakah harus MacBook? Kisaran harganya berapa ya, Kak? Pakai apa? Sekarang saya pakai laptop Windows sih, ThinkPad, yang memang speknya nggak terlalu nggak bagus-bagus juga, tapi nggak jelek-jelek juga. Model keluaran tahun 2019. Untuk MacBook, saya sudah nggak sarankan lagi. Soalnya saya juga pakai MacBook terkadang untuk jaringan. Karena baterainya MacBook itu lebih awet. Tapi untuk nanti pembelajaran TKJ ke depan, MacBook itu bakalan susah diandalkan. Karena dari mulai OS-nya ada problem, dan juga prosesornya juga yang sudah tidak bisa diutak-atik lagi dari OS-nya. Jadi sudah tidak bagus untuk TKJ. Kalau mungkin untuk troubleshooting itu pakai MacBook masih bisa, tapi untuk belajar-belajar lagi seperti mikrotik, Cisco itu kalau dibelajar lewat simulasi atau emulasi itu nggak bisa pakai MacBook sekarang. Saya sarankan ambil Linux ambil ya, laptop Windows aja yang base Windows kayak saya ThinkPad. Nah, kalau dari harga, laptop saya itu kemarin harga di kisaran 2 juta sampai 4 juta. Karena memang tergantung sih. Mungkin ada yang kalau memang nanti niatnya ada lebih gitu, bisa incar yang speknya lumayan bagus seperti laptop gaming. Kalau saya sih lebih memilih untuk tidak memakai gaming ya, karena untuk daily itu udah berat dibawa. Saya aja bawa laptop ThinkPad ini cukup ngos-ngosan gitu, sampai keringetan badan saya ke kantor. Oh Saya gitu. asalnya jalan kaki. Nah, itu kalau gaming kan, apalagi gaming berat kan. Jadi kalau bisa itu pakai yang biasa-biasa aja. Tapi kalau mau gaming silakan. Soalnya kalau emang niat sampai udah mau belajar yang lebih seperti Fortinet itu butuh prosesor yang lebih bagus lagi. Jadi bisa dipakai secara bersamaan. Harganya itu artinya gaming tuh mulai paling murah itu di kisaran 12 juta. Saya udah apa? Saya saran sih di 12 juta itu, atau enggak seperti saya aja beli laptop bekas ThinkPad. Seperti itu. Nah, untuk kan kisaran harga sendiri sih, mungkin 3 jutaan juga udah ada ya, Mas. Iya, laptop saya 2 juta Laptop ya. bekas ya. Iya, 2 Laptop jutaan bekas bahkan saya ada ya. 2 juta. Nah, ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Eka. Apa saja di semester awal yang dipelajari di Poltek IDN untuk jurusan jaringan? Apa saja ya? Untuk itu mungkin kalau seingat saya itu belajar Cisco CCNA dan juga MTCNA. Mungkin bisa ditambahkan oleh Mas Mustaqim karena saya itu kelewat beberapa matkul karena belum ada dosennya seperti pelajaran Linux ya. Seperti itu ya. Ya. Saya itu. Apa saja Mas Nah, boleh dibantu? untuk angkatan kami sih, kami di awal pasti diajarin tentang network fundamental gitu. Apa sih itu jaringan, cara kerja jaringan gimana. Terus kita belajar subnetting, sekian-sekian. Nah, kalau kalau di TRKJ itu kan terbagi 3 kelas tuh ya. Nah, di setiap kelas itu kita start materinya beda-beda. Ada yang MTCNA duluan, ada yang CCNA duluan, bahkan ada yang Linux duluan tuh. Nah, untuk kelas saya sendiri itu kita belajar MTCNA dulu tuh tentang mikrotik, tentang router mikrotik. Nah, kita belajar sampai akhir. Nanti ketika selesai kita lanjut ke MTCRE. Nah, untuk di
semester awal sendiri itu target utamanya itu adalah kita mempelajari MTSNA dan juga CCNA itu untuk semester awal. Tapi kalau misalkan semester awal itu ada misalkan cepat dulu materinya itu cepat dulu selesai duluan gitu. Nah, kita mungkin akan mempelajari ilmu-ilmu seperti materi-materi Linux untuk dicicil-cicil di semester keduanya gitu. Karena kan di semester 2 itu kita akan mempelajari MTSRE dan CCNP. Sedangkan untuk MTSRE itu kurang lebih sekitar 2 bulanan lah kita belajar gitu. Kurang lebih ya 1 sampai 2 bulanan. Tetapi untuk materi CCNP sendiri itu memerlukan waktu yang cukup lama gitu. Makanya di akhir itu kita mempelajari CNP di semester keduanya. Soalnya kan di Poltek itu kita fokus belajar itu di semester 1 sama semester 2 gitu. Di semester ketiga dan seterusnya kita nggak di Poltek lagi. Kita fokus untuk menerapkan ilmu-ilmu kita. Nah, itu untuk pembelajaran di semester awal. Nah, mungkin sekedar apa ya, saran aja gitu untuk para mahasiswa baru yang akan terjun ke politik politik IDN untuk mulai untuk searching-searching gitu. Apa sih itu jaringan gitu. Mulai cari-cari eh, materi-materi yang bisa yang sekiranya nanti ketika di Poltek itu udah bisa mulai paham. Jadi nggak benar-benar dari nol gitu. Jadi kebanyakan juga di angkatan kita itu kan kebanyakan dari pondok ya, dari pondok yang dimana itu benar-benar dari nol, nggak tahu itu apa, bahkan eh, buka komputer nyalain dan matiin komputer juga kadang masih ada yang bingung gitu, ada yang nggak tahu. Nah, itu saran dari saya gitu untuk para mahasiswa baru nantinya itu untuk mulai mempelajari dari sekarang gitu. Jadi ketika sudah nyampe Poltek, ketika sudah mulai belajar di Politeknik IDN, khususnya di TRKJ-nya gitu, di jaringannya itu di jaringan komputer itu kita udah bisa mulai menerapkan apa ilmu-ilmu yang udah kita pelajari sebelumnya gitu. Jadi kita bisa banyak menanyakan kepada dosen gitu. Ini maksudnya apa sih? VLAN itu apa sih gitu? Misalkan ada kasus seperti ini, VLAN ketemu sekian itu seperti apa? Nah, itu kita bakal dapatkan kalau kita sudah mempelajari sebelumnya gitu. Nah, itu saran saya aja sih untuk eh, teman-teman mahasiswa baru nantinya gitu. Mungkin Mas Mas Sultan ada Oh yang ya, Mas Sultan ada yang mau ditambahkan? usulannya lagi ya. Nah, di Ya, semester awal ini kan tadi sudah dijelaskan sebagian karena ada perubahan materi juga. Nah, yang jadi pokoknya itu SSNA dan MTSNA seperti itu ya. ya, Untuk pokok, nah kalau memang ada waktu luang atau sudah selesai di materi materi di semester satu itu sudah selesai, mungkin akan dicicil-cicil di semester untuk pelajaran semester 2-nya. Seperti itu ya. oke, kita ke Nah, pertanyaan selanjutnya ya. oke. Dari Mas Faruk aja. Aduh. Izin bertanya, apakah kegiatan yang dilaksanakan pada saat UKT, pada saat UKT? KT itu apa? Ujian Eh, kenaikan tingkat atau oh, mungkin kalau di IDN itu final project mungkin ya? final project? Oh, Ya, kalau final project menurut saya ini salah satu tugas yang sebenarnya cukup sepele, tapi kalau dibiarin itu capeknya gak main-main, yaitu buat buku 200 halaman. Kalau TKJ itu ada di semester satu buat CCNA. Itu minimal itu ada dua, MTCNA, CCNA, itu dua pilihan itu, pilih salah satu saja. Tapi saya ambil CCNA dan saya lumayan nyesel ya, soalnya CCNA itu lumayan berat. mhm, Itu dari satu itu ada dari materi switch-nya, ada dari routingnya, ada yang namanya firewall untuk memproteksi jaringan di dalamnya kalau ada serangan dari luar, lalu ada pemberi cara memberikan alamat IP-nya ke komputer secara otomatis, itu benar-benar harus diketik satu-satu dan itu bisa habis saya itu halaman sampai satu materi itu 6 sampai 8 halaman, itu benar-benar digempur saya itu capek. Itu sih untuk persiapan kalau ujian akhir semester atau enggak final project. Nah, lalu ada ujian UAS, tapi UAS itu nggak terlalu jangan terlalu dipikirkan ya, karena nanti juga apa kalau memang sudah sering-sering belajar nanti paham kok. Saya juga awalnya sulit, apalagi saya saat itu
pas masuk Politeknik kan saya masih masuk RPL ya. Tapi Ya. saya itu belum pernah belajar secara mendalam seperti CCNA dan juga mikrotik, Cisco atau mikrotik itu saya belum mendalam, hanya colok, cabut, pasang kabel, buat kabel seperti itu saja. Kalau cloud-nya kebetulan saya punya AWS, tapi tadi saya nggak tunjukkan karena sertifikasinya belum saya perpanjang lagi seperti itu. Cukup? Nah, ke pertanyaan selanjutnya ya. Dari Muhammad Agis. Kalau CCNA dan CCNP itu materi belajarnya apa aja ya? eh, Kalau CCNA itu sama CCNP hanya dibagi jadi dua ya. Kenapa ada CCNA CCNP? CCNA itu A-nya itu associate, yaitu arti masih di awal atau tidak, bahasanya pemula. Itu diajarkan cara memasang perangkat, menyalakan perangkat, terus meriset perangkatnya, meriset ulang, hard reset bahasanya. Lalu diajarkan untuk switching seperti jenis-jenis switch, kabel, itu dijelaskan satu-satu karena jenis-jenis kabel itu walaupun memang sebenarnya kalau di lapangan itu nggak terlalu kepake ya. Saya juga ngapain sih belajar banyak-banyak ya, kayak kabel ini kabel itu. Toh kabel sebelumnya juga jadul banget gitu, nggak pernah kepake kan. Nah, tapi ya pelajarin aja soalnya nanti kalau ada niat ngambil ujian gitu, tiba-tiba soalnya muncul kan, kita kalau nggak tahu ya cukup pusing gitu. Saya pernah soalnya ada yang kelewat gitu materi itu, saya benar-benar mikir keras sampai saya akhirnya ngorbanin itu satu karena saya nggak tahu lah. Ya udah nggak tahu lah. Itu kan lumayan kan. Itu kalau saya boleh spill ya, apa CCNA itu ujiannya itu skornya itu 80%. Nah, itu cukup tekanan itu kalau masih di awal-awal. Apalagi kayak baru pertama kali ngambil, itu bayangin 80% bagaimana caranya. Mungkin kan kalau ujian di Indonesia kan standar 75, 70 kan. Ini 80, saya bener-bener deg-degan. Dan harganya itu kan 5 juta. Nah, itu. Jadi di CCNA itu benar-benar diajarin dari dasar. Lalu saya lanjut tadi ada switching itu juga mendasar, routing itu mendasar, ada yang namanya nanti firewall itu juga masih mendasar, ada juga VPN untuk membuat jaringan menjadi jaringan pribadi, misalkan ke kantor, itu juga masih mendasar, belum yang susah-susah. Remote apa, ada yang juga remote perangkat dari jauh, itu pemasangannya masih gampang. Kalau di sisi NP bedanya, P-nya itu profesional, itu lebih dalam lagi dikaji. Ada ada switchingnya nanti ada. Kalau di sisi NP itu tidak ada yang lebih sih untuk switching, yang dilebihkan itu lebih ke routing. Nah, routingnya ini itu lebih banyak. Misalkan di bagian, kalau di sisi NA itu dijelaskan empat empat apa empat routing, jenis routing itu BGP, OSPF, ISIS, terus juga punya Cisco-nya sendiri, EJRP namanya. Itu tuh di dasar, tapi kalau sudah di sisi NP itu setiap satunya itu ada macam-macamnya lagi, ada OSPF A, OSPF B, OSPF C. Nah, itu semuanya itu lebih mendalam seperti itu. Tapi secara garis besar CCNA sama CCNP itu belajar jaringan, pemasangan jaringan seperti itu. Nah, untuk CCNP dulu waktu waktu itu lebih banyak materi. Materi itu banyak banget daripada praktek. Saya capek. Apa materinya itu benar-benar ada sampai 10 itu satu. Cuma jelasin dari satu itu ada 10 bagian. Nah, itu banyak. Seperti itu. Banyak teorinya ya. Banyak teorinya memang. Saya juga sebenarnya ini diwanti-wanti juga kalau sama pemilik Pak Dedi. Nah, saya itu sempat ambil CCNA, itu ketemu Pak Dedi. Nah, saya ditanya, si CNP-nya kapan? Nanti ya kena. Seperti itu. Cerita. Masya Allah. Ke next pertanyaan ya. Nah, Dari Mas Alwan. Apa bisa mengikuti matkul kalau nggak ada ilmunya sebelumnya untuk TKJ? Apa juga harus bisa matematika kalau TKJ? Jadi beliau ini dari nol katanya. untuk saya sih
nggak butuh ya matematika TKJ itu. Sebenarnya RPL juga nggak terlalu butuh. Yang penting cara nalarnya itu berjalan. Kalau TKJ itu juga nggak terlalu butuh matematika karena yang kita hitung tuh biasanya kita cuma lebih mengingat angka seperti IP address itu banyak. Itu kita harus ingat. Itu kita nggak perlu belajar matematika yang mendalam. Mungkin hanya pembagian dan pertambahan, pengurangan, pembagian, perkalian aja itu udah cukup menurut saya. Karena saya juga nggak pernah nemuin problematika TKJ yang benar-benar matematis banget seperti pindah jalur itu, cara perpindahan jalur itu ada hitungannya. Jalur jalur yang di lubang satu itu punya angka berapa, misalkan ada nomor 20 di angka yang apa, lubang yang pertama itu punya 20, lubang kedua itu punya 15. Nah, itu nanti ditentuinnya itu lebih yang besar yang mana, kalau yang kecil gak dipakai apa, dijadiin backup atau gak dipakai seperti itu. Itu saja, hanya perbandingan saja gitu. Nggak terlalu yang ekstrim-ekstrim lah seperti aljabar, algoritma, nggak seperti itu kok TKJ. Aman-aman. Saya juga sebenarnya juga nggak mau sih kalau ketemu kayak gitu. Nggak mungkin saya pilih TKJ. Matematika mungkin bisa dipakai. Eh, Oke, ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Faruk. Mas Faruk lagi. Oh beda ini Mas Faruknya. Apakah ada mahasiswa yang tidak lulus pada final project sehingga menyebabkan mahasiswa tersebut tidak lulus? Sebenarnya ini ada ya, tapi saya nggak mau nge-spill aja. Ada yang nggak lulus, tapi itu juga bisa dari project atau tugas yang tidak dikerjakan, atau juga punya masalah-masalah problem. Nah, di IDN itu ada tiga, yang saya tahu ada larangan tidak boleh merokok, tidak boleh pacaran, dan tidak boleh melakukan hal yang di luar syariat seperti itu. Ya, Mas ya. Itu hal yang bisa bikin kita dikeluarkan. Nah, itu yang lebih saya sering dengar sih karena karena kelakuan mahasiswa itu sendiri. Untuk tugas ini, alhamdulillah di IDN ini orang-orangnya insya Allah serius semua. Jadi nggak mungkin lah kalau ngerasa down itu pasti nanti ada temennya kok yang ngingetin tugas-tugas. Kalau emang itu ya apa namanya, harus jadi pengingat yang teman-teman yang lain. Kalau memang teman-temannya nggak ngingetin gitu kalau ada tugas. Jadi kita yang harus kita ngingetin juga gitu. Seperti itu. Jadi tidak keteteran. Jadi sampai final project itu semuanya bareng-bareng, nggak ada gitu, nggak ada yang gagal istilahnya seperti itu. Tapi ada yang nggak lulus, ada seperti itu. Nah, ke pertanyaan selanjutnya. Kalau di masyarakat itu yang paling banyak dibutuhkan jurusan apa ya, Kak? Hmm, Jurusan komunikasi. Betul, betul. Jujur komunikasi itu menurut saya udah paling penting ya. Kalau di kantor itu, kalau pendiam juga apa, kesannya kan nggak enak kan. Mungkin kalau emang pribadi sendiri itu saya juga cukup diam, tapi seenggaknya ngobrol gitu ala kadarnya aja, bagaimana keadaan atau bagaimana seperti itu. Kalau itu ya, komunikasi itu penting. Kalau kalau emang belum pede soal skill-skill IT-nya itu, nanti juga bisa belajar dari sana, mungkin dari seniornya, dari project manajernya. Yang penting sih saya cara berbaur sih itu penting banget jujur. Soalnya saya juga selama pas di kantor ini saya 2 bulan bener-bener ada yang apa, feel yang nggak bisa saya lakuin gitu untuk ngobrol, karena di umur juga saya pas itu umur masih 18 kan. Itu di kantor itu rata-rata 30 umurnya. Nah, itu kan bener-bener jump itu. Beda 10 tahun, 12 tahun. Sampai ada yang 50 tahun gitu. Itu mungkin ada rasa-rasa eh,
sungkan gitu mau nanya apa tentang apa gitu kalau di luar pekerjaan. Tapi ya nggak apa, nanya-nanya juga. Kalau yang penting kita bisa berkomunikasi itu, mau nanya rumahnya di mana atau bagaimana, apa kegiatannya mungkin gimana gitu. Selama itu nggak terlalu apa mengorek privasi seperti itu, ya tidak apa-apa. Yang penting itu sih poin saya, kalau itu komunikasi harus bisa. Mungkin dari Mas Alwan sendiri ini lebih ke pertanyaan yang bersifat jurusan ya. Kalau misalkan dibandingkan gitu, dari tiga jurusan di Poltek ini, ada programmer, TRKJ, dan manajemen ini yang kebanyakan itu apa ya? Ini seperti eh itu pertanyaan. Maaf Mas, ulang apa, internet yang di IDN ngelek-ngelek. Mungkin pertanyaan dari Mas Alwan ini lebih ke dari tiga jurusan di Poltek Oh, ini, ada desainer, programmer, sama engineer ini, yang paling banyak dibutuhkan di masyarakat itu apa ya? Untuk sebenarnya saya juga nggak bisa bilang sih, soalnya kan saya pas masih SMK itu saya 02 ya, TKJ sama programming. Nah, programming juga dibutuhkan, tapi kalau melihat dari keadaan sekarang, programmer itu udah banyak banget. Saking banyaknya itu saya kayak apa namanya? Mungkin bagi orang-orang S1 gitu. Eh apalagi yang baru lulus S1 ya, itu lamarnya itu susah banget. Makanya kan sekarang ada pandemi Gen Z nggak bisa apa, susah dapat lamaran. Apalagi programmer itu banyak banget programmer. Tapi kalau di IDN sih, alhamdulillah banyak sih yang keterima programmer ya. Mungkin karena kita apa di Politeknik itu kita cuma fokus di fokus 1 tahun aja, sisanya langsung dilepas ke masyarakat. Nah itu plus poin dari Politeknik IDN sih. Apa yang kita pelajarkan langsung diimplementasikan secepat-cepatnya. Kalau memang bisa lebih cepat lagi, itu lebih baik menurut saya. Itu apa salah satu kelebihan dari Politeknik IDN dari dari perkuliahan yang lain. Kalau memang tiga itu sih nggak bisa compare, saya juga mungkin kalau emang ada, sebenarnya sih lebih cari job desk aja ya, kalau emang ada program web apa, kalau di sana lowongannya programming ya programming. Sebenarnya RPL, DMM, TKJ itu sih ya saling membantu. Kalau kalau RPL kan nggak mungkin bisa upload aplikasinya tanpa orang TKJ, yaitu yang ngurus di server kan, karena apa-apa ya kayak website aplikasi itu yang urus servernya anak TKJ juga gitu. Kayak nanti dilepas gimana, nanti takut kalau dihack gimana aplikasinya, websitenya, itu anak TKJ yang bertanggung jawab. Jadi saling membahu bahu membahu gitu. Yang desain juga kan tampilannya gitu sebisa mungkin apa nyaman dipakai sama pengguna. Kalau mungkin ada usulan kayak saya misalkan minta aplikasi monitoring network saya gitu ke anak DMM, mungkin bisa lebih bagus gitu kebanding saya yang ala kadarnya mungkin cuma kayak list doang gitu, table-table apa, mungkin kalau sama anak DMM lebih rapi gitu kan. Jadi ya saya bisa bilang semuanya ya sama aja untuk sekarang, karena itu aja, saling membantu lah, nggak ada yang penting-penting, semuanya penting. Itu. Jadi nggak ada yang lebih dari yang lain ya, semuanya sama di jurusan Politeknik IDN ini ya. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya itu jurusan apa yang paling banyak peluang bisnisnya di masyarakat? Peluang Untuk bisnis. sekarang, kalau saya jabarkan ya, RPL itu bisa freelance, bisa tawar-tawarin jasanya buat aplikasi atau website ya, pembuatan website ya di-share ke keluarga atau teman-teman atau orang yang membutuhkan. Nah, itu juga dibutuhkan. Mungkin ada
usaha UMKM yang mungkin butuh website kalau memang mungkin mau. Nah, itu juga mungkin dibutuhkan. Kadang juga saya kalau di IDN itu ada warung di sana itu ada websitenya sendiri. Nah, itu juga mungkin kita juga apa di masyarakat juga butuh juga mungkin aplikasi yang misalkan ada di komplek ada kantin atau tempat makan gitu. Nah, itu mungkin butuh aplikasi managering atau hitung stok seperti itu mungkin bisa dibantu. Itu juga bisa peluang bisnisnya banyak. Kalau TKJ itu sebenarnya cukup ilegal, tapi kalau itu nggak bakal di itu, yaitu RT RW net. Kita punya WiFi, terus kita sebarin WiFi kita ke rumah-rumah, tapi biasanya ini apa cukup ilegal ya, karena ya kita bukan punya internet sendiri gitu, ya, melainkan mungkin dari vendor ya IndiHome atau Bisnet. Nah itu sebenarnya nggak boleh, tapi kadang nggak digubris. Kalau TKJ seperti itu ya. Tapi saya saranin sih kalau bisa TKJ ya kalau memang dibutuhkan itu. Kalau TKJ sih sebenarnya lebih dibutuhkan oleh perusahaan daripada masyarakat. Terus kalau emang mau remote kerja jadi hacker atau bahasanya cyber security atau enggak cloud itu bisa dari rumah. Itu juga dibutuhkan tuh buat jaga-jaga berita apa eh, data data-data personal kita gitu seperti KTP, SIM, bank. Itu kan sempat bocor kan di Kominfo. Itu juga anak tech aja ya, cyber security juga itu hitungannya teknik komputer jaringan. Itu juga butuh. Kalau DMM saya nggak tahu ya, saya soalnya bukan anak DMM gitu. Jadi saya nggak bisa ceritain lanjut lah, seperti itu. Mohon maaf untuk yang DMM. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Faruk. Apakah di IDN sangat ketat kedisiplinannya sehingga tidak boleh memiliki uang saku dari orang tua? Sehingga mau tidak mau mahasiswa itu harus memulai bisnis sambil kuliah. Hmm, Kalau saya sih belum kepikiran buat bisnis ya, soalnya buat bisnis itu lumayan susah itu. Salah satu harus benar-benar tahu marketnya. Yang kedua ada apa? Belum tentu juga belum belum saingan. Karena saya juga sekarang itu di masih pemula ya hitungannya, baru 6 bulan, baru 1 tahun gitu. Terus kepikiran buka bisnis itu cukup susah, apalagi TKJ. Kalau RPL mungkin bisa aja buat studio coding, itu buat aplikasi jasa. Tapi kalau TKJ itu bisnisnya, kalau ini ya, kalau untuk instansi negara biasanya ada. Kita itu suka apa? Kadang disewa gitu. Misalkan ke pulau mana gitu. Ini kita freelance tapi hitungannya sebagai orang TKJ ya. Itu saya apa? Ke Biak atau enggak ke di daerah Ternate atau Sabang, Merauke itu masang jaringan untuk instansi seperti polisi itu seperti itu. Tapi freelance hitungannya bukan bisnis. Apa kalau bisnis kan kadang kita ada bayar pajak seperti itu kan. Saya nggak bisa bilang freelance itu bisnis sih. Itu lebih kayak emang pekerjaan langsung gitu. Nah, izin menambahkan mungkin ya Mas untuk situasi mahasiswa Politeknik IDN tahun ini gitu. Dari pertanyaan ini, apakah dituntut oleh Politeknik IDN untuk memiliki uang sendiri, tidak meminta pada orang tua lagi? Mungkin seperti itu kurang lebih inti dari pertanyaan ini. Nah, untuk Nah, para lanjut. mahasiswa tahun ini itu memang kebanyakan sudah mulai mandiri gitu. Jadi kita di awal itu ada sharing session gitu, yang dimana salah satu sharing sessionnya itu ada owner kita gitu, owner Politeknik IDN, Pak Dedi Gunawan gitu. Beliau memotivasi kita untuk bisa mencari uang sendiri gitu, untuk tidak lagi bergantung sama orang tua gitu, yang dimana kan rata-rata itu usia udah 18 tahun ke atas gitu. Masa iya sih harus terus-terusan minta orang sama orang tua, harus terus-terusan dapetin orang tua. Nah, kita juga dimotivasi untuk mulai mencari uang. Entah itu kan kebanyakan itu belum memiliki skill IT gitu, belum bisa mencari uang secara online gitu. Nah, kebanyakan dari mahasiswa kita pada tahun ini itu
mulai dengan membangun sebuah bisnis, langsung ke bisnis gitu, bukan ke pekerjaan. Seperti kan di politik di IDN itu ada kantin ya. Nah, Oh iya. kebanyakan mahasiswa itu membuat dagangan gitu, dagangan di kosannya masing-masing itu terus nanti dititipin di kantinnya yang dimana kan banyak juga santri-santri DN nanti yang mampir ke kantin tersebut dan beli jajanannya. Nah, kebanyakan mahasiswa itu seperti itu untuk di tahun di awal-awal gitu, untuk Alhamdulillah. di generasi saat ini Oh, itu iya. juga mau dibentuk kan karakter pebisnisnya gitu yang dimana kan target dari lulusan politik itu untuk menjadi seorang pebisnis gitu, seorang pelaku usaha. Nah, dan juga mulai terbentuk di situ, apalagi ada challenge-challenge seperti nanti itu ada namanya challenge Mission Impossible gitu. Kita itu dituntut untuk menjual suatu barang yang dimana pada umumnya itu harganya itu misalkan Aqua gitu, eh jadi sebut merek, astagfirullah. Misalkan aku air mineral gitu harganya 5.000 gitu. Nah di Mission Impossible itu kita dituntut untuk menjualnya minimal 2 kali lipat dari harga normalnya gitu. Misalkan 10.000. Nah itu banyak penolakan tuh dari orang-orang ketika jualan. Nah di situ juga membentuk sebuah karakter pada diri mahasiswanya tersebut gitu. Jadi ketika sudah selesai challenge tersebut, mulai para mahasiswa untuk mahasiswa itu terbentuk kepribadian mandirinya gitu. Banyak juga dari mahasiswa itu udah untuk uang kosannya itu dan juga uang makannya sehari-hari itu untuk tidak lagi meminta sama orang tua. Walaupun masih tapi setidaknya itu sudah mengurangi lah. Itu sih untuk Nah, mahasiswa sekarang gitu. Jadi oh, oke, terima kasih Mas Mustaqim. Nah, itu yang sudah ditambahkan Mas Mustaqim, itu mungkin tadi saya juga kurang menambahkan Mission Impossible juga itu penting ya, yang harus saya tambahkan, itu jual-jualan mungkin snack atau apa. Itu juga saya lupa kalau itu hitungannya sudah bisnis. Saya itu tadi baru ingat kalau emang dia dimulai dari yang kecil aja dulu, nggak usah yang besar-besar seperti itu. Seperti jualan tadi di kantin. Karena memang sebelumnya sih saya apa belum ada yang pernah kepikiran mungkin di angkatan saya untuk jualan di kantin. Nah, alhamdulillah sama Pak Deddy dituntun ada ide seperti itu untuk jualan di kantin. Nah, alhamdulillah. nah mungkin ke pertanyaan selanjutnya. Nah ini tak bisa diceritain, bisa buat langsung aja deh dari Mas Hajrul ya. Ceritain dong alur barang yang didapat dari Paperclip Challenge Mas. Mohon maaf, tapi saat itu saya sedang nggak ikut karena saya itu masuk di tengah-tengah seperti yang saya bilang sebelumnya. Saya masuk di pertengahan semester karena saat itu saya masih ada pekerjaan. Mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Mustaqim sendiri bagaimana alur barang paperclip itu. Nah, jadi di Politeknik IDN ini memang banyak challenge-nya gitu, Masya Allah. Misalnya challenge dari Politeknik IDN untuk menukarkan paperclip, sebuah penjepit kertas gitu, yang dimana penjepit kertas itu kebanyakan kan ya harganya murah gitu, bahkan 500 perak itu udah dapat dua atau tiga gitu. Nah, itu kita dituntut untuk menukarkan barang tersebut dengan barang yang lebih berharga lagi gitu. Dengan barang yang lebih bernilai lagi harganya. Misalkan dari Paperclip Challenge ini ditukar dengan sebuah sebuah buku gitu. Nah, buku dengan sebuah penjepit kertas kan harganya, nilai jualnya kan jauh lebih berbeda tuh. Kita dituntut untuk bisa melakukan hal tersebut. Nah, di challenge kemarin, pengalaman saya pribadi gitu. Saya kemarin waktu challenge paperclip itu kita pergi ke Kota Tua, Jakarta. Nah, kita pengen sedikit effort lah gitu. Dibanding di Jonggol kan kebanyakan Jonggol itu udah tahu lah Politeknik IDN itu tempat kuliah di sana gitu. Jadi kemungkinan besar itu bakal mudah untuk mendapati penukaran barangnya gitu. Karena kan udah familiar, sering juga mahasiswa yang menukarkan barang di sekitar Jonggol. Nah, kita kita Ana dan juga teman-teman maba yang lain, mahasiswa baru yang lain itu pergi ke Kota Tua itu. Kita di sana nggak tahu itu, nggak ada kenalan di sana gitu. Pergi naik kereta dari stasiun Nambo gitu. Kita pergi ke sana menukarkan dari sebuah
dari sebuah penjepit kertas itu dengan barang-barang yang sekiranya lebih berharga gitu. Tapi dari pengalaman saya pribadi itu saya menukar hasil akhirnya aja ya, karena kalau diurutin panjang gitu. Hasil akhirnya itu saya dapat sebuah rolan, apa itu namanya? Colokan kabar rolan gitu. Nah, itu sebanyak 10 kali penukaran itu saya dapat rolan gitu. Jadi maksudnya penukaran itu apa sih? Jadi kita itu ketika di paperclip challenge itu ada minimalnya gitu. Jadi ketika dari penjepit kertas ditukarkan dengan misalkan buku tadi itu dihitungnya satu gitu. Dari buku ini ditukar lagi. Misalkan jadi handuk tuh, udah itu dua tuh. Itu baru dua, harus sampai 10 kali sampai dapat barang akhirnya itu baru challenge-nya selesai. Nah, ketika challenge-nya selesai itu kita pulang lagi ke politik IDN. Kita harus mempresentasikan, kita harus menjelaskan perjuangan kita itu apa sih. Bahkan kita harus menjelaskan hikmah yang diterima ketika ketika sudah menyelesaikan challenge tersebut. Nah, mungkin itu aja sih sharing dari apa challenge ini gitu. Nah, mungkin Mas Sultan Alif ini ketika di IDN challenge yang paling berkesan itu apa ya, Mas? Yang berkesan Jalan paling berkesan itu buat saya backpacker, backpacker. karena Di memang dalam atau di luar tuh, Mas? dua-duanya. Dua-duanya. Karena satu kan nggak boleh apa, saya nyari kerjanya juga saat itu kan kalau dari network dari skill IT-nya saya nggak minta ke orang dalam, cari-cari juga. Nah itu susah juga dapatnya. Saat itu kan belum ada sertifikasi juga kan, jadi orang agak ragu-ragu kenapa, apa yang harus saya, apa buktinya saya tuh bisa gimana. Tapi karena memang saya tunjukkan apa saja yang sudah saya kerjakan selama itu di IDN, jadi orang-orang juga percaya akhirnya, seperti itu. Lebih sulit untuk mencari uang yang lebih banyak dibandingkan bisnis survival di Yogyakarta. Yogyakarta menurut saya. Jadi challenge yang dirasa paling susah itu di Yogyakarta sana ya, Iya, business survival. bisnis survival. Oh, ada yang bertanya, ini backpacker itu gimana ya? Gimana ya, Mas? Maaf nggak tahu. Apa itu backpacker? Jadi di Politeknik IDN itu ada yang namanya backpacker, yaitu setiap akhir semester itu kita pergi, bilangnya mungkin saya bilang sih jalan-jalan ya, tapi menggunakan hasil uang yang kita peroleh dari semester awal sampai semester akhir. Nah, itu nanti uangnya yang sudah kumpul kita pakai untuk jalan ke Rinjani. Kalau untuk di lokal ini ke Rinjani kemarin saya. Kalau yang di semester 2 itu ke luar negeri di tiga negara, Singapura, Malaysia, atau Thailand. Nah, itu seperti itu. Yang kalau saya bilang jalan-jalan backpacker terus dengan menggunakan hasil uang yang kita peroleh. Nah, dengan hasil uang yang diperoleh oleh diri sendiri ya, itu mulai kita mulai mandiri gitu untuk mencari uang untuk modal backpacker gitu. Karena kan modal backpacker itu nggak murah ya, Mas. Ke Iya, Rinjani aja itu Mas udah kurang lebih 3 jutaan gitu. 3 juta. Ke luar negerinya um, sekitar 5 jutaan tuh. Itu kan uangnya banyak gitu, nggak sedikit. Nah, itu harus mulai terbiasa untuk mencari uang yang dimana untuk mencari uang sendiri kan harus memiliki skill tuh. Nah, mulailah dilatih untuk menambah skill-skillnya gitu. Salah satu skill yang paling dibutuhkan dalam mendapatkan uang itu adalah skill komunikasi gitu. Karena kan untuk menyampaikan suatu jasa atau apapun itu komunikasi diperlukan karena kan untuk mendapatkan suatu kepercayaan dari orang lain. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi dari teman-teman yang ikut sharing session malam ini. Nah, mungkin dari saya pribadi gitu ingin menanyakan sesuatu kalau ada Mas Sultan Alif gitu. Eh,
itu kan di final project itu kalau di TRKJ, di TKJ suruh buat buku gitu. Dan Mas Alif itu waktu waktu kemarin kan bikin buku CCNP, CCNA ya Mas. Sesana. Nah, yang dimana kan ketika final project itu juga Mas lagi ngehandle beberapa project itu. Iya. Berarti waktunya terbagi tuh Mas. Itu gimana cara bagi waktunya tuh Mas? Final project harus dikerjain, pekerjaan pun harus dikerjain gitu. Bahkan waktu kuliah juga cukup padat gitu. Itu gimana tuh Mas cara ngebaginya gitu? Untuk project itu saya itu memang saya bagi waktu tiap pagi karena projectnya itu kalau saya jelaskan nggak terlalu berat sih, hanya untuk konfig di warnet-warnet. Nah, tapi mereka mereka minta konfigan dari kita, nanti mereka instalkan ke alat-alatnya seperti mikrotik. Nah, kita buatkan saja dulu konfigannya atau enggak topologinya, nanti diimplementasikan. Sisanya seperti itu. Itu nggak terlalu berat. Setiap pagi itu mungkin kisar 2 jam sampai 3 jam. Lalu ngampus itu dari jam 12. Kalau saya dari jam 12 sampai jam 10 malam. Nah, 10 malamnya itu lanjut tugas. Jam 3 atau jam 4 saya baru tidur. Seperti itu. Ada nggak tidur? Apa itu tidur ya? Iya. Kalau di IDN itu Jadi masih siang ya bahasanya. eh, Jam 10 malam, jam 12 malam itu masih siang. jadi harus ada yang dikorbankan. Salah satunya jam tidur ya. Benar. Nah, ada pertanyaan lagi. Mohon bertanya seleksi masuk IDN itu ah, oh, gimana gimana sistem seleksi masuk IDN mungkin pertanyaannya. Seleksi masuk IDN. Itu, saya agak lupa-lupa ya. Biasanya itu gimana ya? Mas Mustaqim bisa jelasin nggak? Saya mohon maaf, saya Eh, agak lupa. Kalau di angkatan kami sih seleksinya itu jadi kan di awal itu seleksi awalnya adalah form pendaftaran ya kita mengisi form yang wah masya Allah banyak banget itu. Saya aja ngisinya hampir 2 jam kurang lebih lah ngisi formnya. Soalnya dari awal sampai akhir itu dikorek kepribadian itu kita itu seperti apa sih? Salah satunya itu pertanyaan-pertanyaan seperti apakah apakah pernah merokok? Jika pernah itu berapa kali sehari? Sekian-sekian lah, apakah pernah pacaran, apakah pernah main game, sekian-sekian. Nah, itu kan banyak banget tuh pertanyaannya. Nah, itu akan dinilai dari kejujuran pribadi kita ya. Kalau bohong pun bakal kelihatan soalnya. Nah, dari kejujuran kita dalam mengisi form tersebut akan diseleksi apakah maba ini akan lolos atau tidak untuk tahap selanjutnya. Nah, misalkan lolos si maba ini nanti akan diundang atau ya diundang ke Politeknik IDN-nya langsung gitu. Nah, di sana kita akan ada namanya tes urin mengenai urin kita, apakah kita terjangkit narkoba, misalnya sabu-sabu atau narkotika dan mungkin terjangkit rokok. Nah, kalau misalkan langsung terbukti pada saat itu juga mahasiswa akan langsung di DO gitu, tidak dilanjutkan lagi untuk prosesnya. Itu untuk seleksi dan di IDN sendiri pun seleksi itu dari awal sampai akhir. Maksudnya apa sih? Dari awal si mahasiswa itu masuk IDN sampai akhir, sampai lulus itu seleksi semua itu bakal dilihat si mahasiswa ini layak atau tidak untuk diperpanjang. Dari apa? Dari kerajinan mahasiswa, dari ia masuk dia sering masuk kelas atau enggak, dari tugas-tugasnya dan dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Nah, dari pertama itu dari absensi berarti ya maksudnya. Absensi hadir di kelas. Nah, itu bakal dilihat juga. Soalnya banyak juga teman-teman kita di angkatan sekarang itu mulai di pertengahan itu mulai kejangkit rasa malasnya gitu. Jadi nggak hadir kelas itu. Nah kalau misalkan udah sering, misalkan kalau salah atau berapa kali gitu. Nah itu akan dikena SP1 gitu. Nah itu ada peringatannya. Kalau sampai SP3 ya bakal di DO langsung dikeluarin. Nah selanjutnya di bagian tugas. Nah di IDN sendiri, di Politeknik IDN sendiri, di angkatan kami itu udah Masya Allah gitu, bejibun, bejibun tugasnya, banyak banget tugasnya. Mulai dari hal terkecil. Kita itu ada challenge untuk bukan challenge sih kalau ini namanya
di Politeknik IDN itu dituntut untuk bisa berbahasa Inggris. Nah, salah satu upaya dari Politeknik IDN untuk mahasiswanya dapat untuk bisa berbahasa Inggris itu adalah namanya daily daily English 100. Jadi kita itu ngebuat eh, daily vlog sampai 100 hari menggunakan bahasa Inggris gitu. Nah, di situ kalau misalkan kita sering bolong-bolong di udah hari 80 tapi masih 20 day di 20 naik level. Nah, juga peringatan gitu. Itu tugas pertama di vlog. Tugas selanjutnya adalah tugas-tugas dari eh, jam dari kelas-kelas semacam semacam tahfidz dan diniyah itu pun ada tugas tersendiri. Terus di kelas IT pun ada tugasnya tersendiri dan ditambah ada juga tugas dari Pak Dedi itu sepekan sekali itu ada tugasnya yang dimana memang itu benar-benar me- me- mengeluarkan kita dari zona nyaman karena tugas-tugasnya itu benar-benar di luar kapasitas kita. Misalkan kita ini baru belajar CCNA gitu. Tapi tugasnya itu udah masuk ke CCIE gitu. Misalkan materi mungkin teman-teman tahu namanya BGP reflektor gitu. Nah, di situ kita dituntut untuk mempelajari itu gitu, bahkan mempraktekannya dan menjelaskannya dengan bahasa Inggris itu salah satu tugasnya. Itu kan Masya Allah gitu. Nah, dari hal tersebut kita belajar dalam memanage waktu dari sibuknya jam kuliah kita juga dituntut untuk bisa mencari uang karena dituntut untuk bisa mandiri gitu. Nah itu benar-benar mengeluarkan kita dari zona nyaman. Nah ini cocok banget nih untuk teman-teman yang pengen keluar dari zona nyaman untuk dapat uh, mengupgrade dirinya ini cocok banget di Politeknik IDN karena kalau Politeknik IDN ini kata Pak Deddy sendiri tuh nggak cocok untuk mahasiswa yang suka rebahan gitu, mahasiswa yang suka scroll scroll sosmed terus menerus sampai berjam-jam bahkan main game sampai tengah malam itu nggak cocok tuh. Saran saya sih kalau ada maba-maba yang masih seperti itu, entah itu dia memperbaiki diri atau dia mengundurkan niatnya untuk masuk Politeknik IDN sih. Nah itu untuk dari saya sendiri untuk mengenai persyaratan eh, persyaratan bukan persyaratan seleksi sistem seleksi dari Politeknik IDN itu seleksinya itu dari awal mahasiswa itu datang ke Politeknik IDN sampai mahasiswa itu lulus di semester 8. Itu sih untuk saya Mas. Dari pertanyaan. Oh, terima kasih, Mas Mustaqim. Nah, mungkin ke pertanyaan selanjutnya. Ah, apakah jadwal kuliah ada setiap hari? Kalau dari angkatan Mas sendiri gimana tuh Mas? Untuk angkatan saya, Senin sampai Jumat saja Senin jadwal sampai kuliah. Jumat. Sabtu Ahad itu tidak ada, kosong. Sisanya mengerjakan tugas dari Pak Dedi atau enggak tugas vlog Inggris. Eh, Itu. bukan healing ya. Sabtu Ahad bukan healing ya. Sabtu Ahad bukan healing, nugas juga. Kita Tugas juga ya. nggak ada libur. Liburnya mungkin cuma kerasa ya gak ke kampus itu doang. Eh, begitu kurang lebih pertanyaan dari Mas Faruk. Dari Sri Louis Sulistianti ya. Terus Tentang ya, persyaratan rajin sholat tahajud seleksi masuk hidayah gimana tuh Bang? ini juga ya, mohon maaf ya untuk Mbak Sri, saya nggak bisa jawab karena saya ini lulusan dari SMK IDN sendiri. Jadi saya itu untuk politeknik arti langsung dimasukkan karena memang anak SMK IDN juga indikasinya sudah tadi seperti yang dijelaskan. Apakah merokok, pacaran, itu dari SMK sudah ditanyakan juga. Dan untuk yang masuk ke IDN sudah dipastikan jika ada anak SMK yang masuk ke Politeknik itu dipastikan akan masuk. Jadi saya kurang tahu bagaimana seleksi Politeknik di luar dari IDN sendiri. Kalau dari tanggapannya Mas Mustaqim ini gimana tentang persyaratan rajin sholat hajat? Apakah tertulis ada atau hanya dengar-dengar aja? Nah, untuk persyaratan salah satunya persyaratan rajin sholat tahajud.
diseleksi masuk IDN. Jadi eh, izin menjelaskan itu bahwasanya di IDN sendiri itu ada namanya lulusan yang awalnya lulusan dari SMK IDN itu otomatis langsung masuk ke Politeknik IDN ya Mas tanpa seleksi lagi ya. Benar. Nah, nah untuk saya sendiri kan bukan lulusan dari SMK IDN, melainkan dari SMK lain atau dari pondok lain. Nah itu ada seleksi seleksi dari salah satu seleksinya dari salah satu seleksinya itu adalah persyaratan rajin sholat tahajud. Nah itu gimana sih? Nah jujur untuk saya sendiri itu sebelum masuk IDN kebetulan udah kerja gitu alhamdulillah gitu. Nah dari pekerjaan tersebut jujur memang nggak terlalu ini juga gitu, nggak terlalu rajin untuk sholat tahajud. Tapi di form sendiri memang ada gitu di formnya, dan itu adalah salah satu bagian dari persyaratan adalah ditanya mengenai apakah sering menjalankan sholat tahajud atau enggak. Dan jujur saya sendiri waktu itu menjawabnya memang nggak jarang gitu untuk melaksanakan sholat tahajud. Tetapi di bawahnya lagi ada pertanyaan bahwasanya apakah ketika masuk Politeknik IDN bakal berkomitmen untuk dapat rajin melaksanakan sholat tahajud. Nah itu kembali lagi ke ke diri kita masing-masing gitu. Apakah kita dapat berkomitmen gitu ketika diterima di Politeknik IDN ini untuk melaksanakan hal tersebut untuk dapat rajin sholat tahajud gitu. Itu sih untuk pertanyaan kajian soal tahajud. Tapi untuk saya pribadi gitu, lebih ke yang penting sholat lima waktunya sih untuk laki-laki, sholat lima waktunya itu ke masjid gitu. Itu yang ditekankan dari Politeknik IDN gitu. Bukan diusahakan, bahkan diwajibkan gitu. Kan dalam Islam sendiri kan sholat wajib di laki-laki di masjid itu wajib gitu. Nah itu harus mulai dilatih jika teman-teman belum terbiasa gitu dari sekarang mulai membuat komitmen untuk melaksanakan sholat lima waktu di masjid untuk laki-laki, dan untuk perempuannya itu mulai berkomitmen untuk dapat eh, melaksanakan sholat lima waktu tepat waktu di rumah gitu. Karena kan perempuan tidak wajib untuk sholat sholat masjid, sholat lima waktu di masjid. Itu sih untuk saya pribadi mas jawabannya. Oke. Untuk Mbak Asri sudah dijelaskan oleh Mas Mustaqim ya. Mohon maaf saya belum bisa menjawab Mbak Asri karena saya dari lulusan SMK-nya itu sendiri. Jadi tidak ada untuk cross check lagi seperti itu. Nah, berarti di sini pada sharing session kita ini ada ikhwan dan akhwat gitu. Nah, mungkin bisa sedikit saya jelaskan bahwasanya di Politeknik IDN itu memang benar terpisah gitu gedung antara ikhwan dan akhwat. Jadi kita insya Allah tidak tidak ikhtilat gitu antara lawan jenis. Jadi aman insya Allah kalau di Politeknik IDN ini. Memang jarang banget gitu kampus yang menerapkan sistem seperti itu gitu. Antara ikhwan akhwat itu dipisah gitu. Jadi insya Allah agama kita aman gitu kalau di Politeknik IDN itu. Karena kan kebanyakan sebenarnya di Politeknik IDN itu kebanyakan yang diterima itu lulusan pondok gitu, yang ada background pondoknya yang dimana sudah terjun dalam tanda kutip ke mempelajari ilmu agama gitu. Nah, jadi misalkan teman-teman itu bukan lulusan pondok dan bercampur baur dengan teman-teman yang sudah belajar agama ini, insya Allah ketular gitu, solehnya gitu, insya Allah. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya, dari sekian banyak kegiatan yang ada di situ, bagi kakak, mana yang sebenarnya harus diprioritaskan? Bagi saya sendiri, tugas itu saya lebih prioritaskan. Karena tugas itu walaupun susah ya, itu kalau emang dikejar pasti cepat juga ya. Kebanding kalau ngurusin misalkan dagang tadi ya. Dagang itu kan hitungannya kan fleksibel ya. Mungkin kita kalau emang lagi agak kepepet nggak bakal dagang atau nggak bakal kerja seperti itu. Tapi kalau tugas kan itu bakal kepikiran terus ya. Saya sarankan kalau memang bisa tugas dulu, dahulukan tugas. Tapi kalau memang tidak bisa, dicicil-cicil saja. Mungkin se 10% atau 20%-nya ini dulu. Minimal kalau di TKJ itu kan kadang ada
cukup banyak yang gagal. Kalau instalasi apa atau simulasi apa itu juga terkadang gagal. Jadi memang kalau sebelum buat tugas kita coba dulu, kalau jalan baru dibuatkan videonya atau dijelaskan caranya. Seperti itu. Nah, itu Jadi pertanyaan tugas dari Mbak Intan Sabrina ya. Semoga terjawab dari atas penjelasan Mas Sultan Alif ini. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya lagi. Eh, Sebentar, Mas. Oh, ada pertanyaan lagi dari Mas Sulaiman. Kalau memang itu untuk Mas Sulaiman, kalau mulai magang di perusahaan itu biasanya dimulai dari semester 3. Tapi saya mulai magang itu saya mulai magang semester 3. Saya semester 2 itu baru keterima di kantor tersebut. Semester 3-nya baru jalan. Nah, tapi dari politeknik itu juga terkadang dibagi. Ada yang mengabdi, ada juga yang kerja. Dan kebetulan dari kelas saya yang kerja itu atau magang itu cuma saya saja. Sisanya mengabdi seperti itu. Makanya hari ini hari ini saya yang mengisi. Karena di antara dari seluruh itu hampir semuanya magang. Ada juga yang bekerja tapi dia itu juga ada hubungannya dengan IDN. Kalau saya benar-benar di luar dari IDN, benar-benar kerja sebagai IT support. Seperti itu. pertanyaan dari Mas Faruk. Berapa kelas untuk Ikhwan di Politeknik IDN? Nah, ini ada perbedaan tahun di antara Mas Sultan dengan saya gitu. Nah, untuk ini saya izin menjawab ya, Mas. Silakan, saya Untuk di tahun kami ini mungkin nggak akan beda jauh gitu, karena kan selisihnya nggak terlalu jauh antara eh, mahasiswa tahun 2024 dan mahasiswa di tahun selanjutnya di tahun 2025 gitu, mengenai pembagian kelas gitu. Nah, untuk pembagian kelas sendiri itu disesuaikan dengan berapa banyak mahasiswa untuk mahasiswa dalam memilih jurusan gitu. Misalkan di TRPL di RPL atau TRPL gitu dia ada 50 mahasiswa gitu yang memilih TRPL. Nah, itu bakal dibagi. Berarti 50 dibagi 15 nanti menjadi berapa kelas gitu. Ya, jadi dalam satu kelas itu kita nggak banyak-banyak juga karena nggak efektif gitu. Karena cuma ada satu mentor gitu dalam setiap kelas. Jadi dalam satu kelas itu biasanya antara 15 sampai 20 lah. Maksimal itu 20. Itu kita dalam satu kelas itu antara 15 sampai 20. Nah, itu akan disesuaikan dengan jumlah mahasiswa yang memilih jurusan tersebut. Nah, untuk kita sendiri di tahun ini dan 2004 itu ada sekitar 11 kelas gitu di setiap jurusan. Untuk TRMG ada 2 kelas, TRPL itu ada 4 kelas, dan TRKJ itu ada 3 kelas gitu. Nah, itu untuk pembagian kelas sendiri. ah, kalau untuk dari kelasnya Mas Mustaqim ini lebih jelas ya. Dan juga mungkin muridnya lebih banyak. Untuk Mas Mustaqim sendiri ada berapa banyak dari TKJ itu? Satu kelas itu Kita total total ya. dari kelas saya gitu. Iya. Totalnya saja total. eh total sekitar 48 Mas untuk Nah, TRKJ total. untuk angkatannya Mas Mustaqim ini lebih banyak dari saya. Saya itu hanya 13 orang. Nah, jadi saya juga apa? Kalau memang tadi kalau kelas untuk Ikhwan rata-rata
di atas 25, tapi kebetulan saat itu angkatan saya hanya 14 orang. Seperti itu. Rata-ratanya di 25. Nah, untuk yang Mas Mustaqim ini alhamdulillah cukup banyak di angka 40. Kita juga membludak sih mas. Kita itu Budak total ya. ada 100 kita Uh, datanya lebih banyak lagi gitu di atas angkatan saya gitu. iya. Itu yang sudah dijelaskan oleh Mas Mustaqim. Nah, Semoga membantu ya untuk Mas Fakir. mungkin kita ke pertanyaan terakhir ya mas, karena udah sampai penghujung acara juga udah setengah 10. Oh, siap. Oke, ada dua pilihan nih. Mau Nggak milih apa. mas? Ada Nggak dua apa. pilihan nih. Nggak apa kok. Ini saya jadikan sebagai dua pertanyaan terakhir. Oke, dua Saya nggak pertanyaan. apa-apa. Oke, oke, oke. Terus dari Mbak Intan sendiri gitu. Tadi sempat dijelaskan bahwa kita dibiasakan untuk membiayai diri sendiri gitu. Apakah untuk itu kita mencari ide bisnis sendiri atau diarahkan atau dibimbing? Alhamdulillah tadi ada awalnya apa dibimbing oleh Pak Dedi. Pak Dedi memberikan saran seperti jualan atau menawarkan jasa. Itu seperti itu. Ide atau enggak kita cari ide bisnis sendiri. Mungkin ada ya, saya kan kurang tahu juga gitu. Mungkin dari pribadi tersendiri mungkin punya keahlian lain seperti saya. Itu translator saya itu kan sampingan saya. Nah itu juga bisa, tapi saya nggak masuk-masukin, saya nggak apa bilang-bilang sih ke teman-teman, Mak, takutnya kena gitu. Nah itu bis apa terserah dari pribadi itu mau apa selama itu masih di dalam apa masih lumrah ya, nggak melanggar syariat itu diizinkan saja. Oke. Itu sih. Oke, semoga menjawab ya Mbak Semoga Ya, terjawab untuk pertanyaan Mbak semua. Intan. Mau satu pertanyaan lagi atau tutup aja Mas? Enggak, ini yang tadi saya udah janji ke Mas Alwan. Oke, oke. Siap, siap. Apakah ada yang sampai mengundurkan diri karena kesulitan dengan hal baru seperti harus mandiri, cari uang sendiri gitu? Ada, dan di angkatan saya banyak. Sebenarnya angkatan saya itu 23. Nah, itu sebagian keluar karena itu kendala di situ. Mungkin mereka terlalu apa lelah atau mungkin kurang motivasi atau enggak memang ya tidak bisa. Kalau memang di IDN itu kalau udah masuk Poltek IDN itu harus berkomitmen untuk membuang hal yang nyaman, hal yang disukai. Kayak main game mungkin tadi sampai setengah 12 jam 1 jam 2 malam itu harus benar diganti jadi hal yang lebih bermanfaat lagi, lebih positif. Nah, saya juga apa pas masih di SMK ya mungkin kan apa SMK itu kan bahasanya masih dibiayai orang tua tapi karena memang juga sudah di tempat juga di SMK-nya ada bisnis survival ke Edures ke Palembang atau ke apa saya lupa Lampung itu seperti itu juga diasah kita cari uang. Nah jadi saya pas di Poltek ini saya sudah terbiasa ya sudah seperti ini. Eh, cuma mengulang semester saja gitu. Nah, itu sih intinya ada yang kesulitan. Kalau udah masuk Poltek benar-benar harus komitmen buang apa namanya keluar dari zona nyaman tuh. Minimal 1 tahun deh. Kalau emang main game ya tahan itu 1 tahun main game. Soalnya benar-benar krusial banget soal Poltek ini 1 tahun. Kalau udah 1 tahun di luar kan kerja gitu mungkin ya atur-atur juga. Tapi saya juga karena kebiasaan dari di IDN juga saya juga udah jarang main game sih sekarang. Saya sekarang juga lebih sering belajar-belajar materi-materi baru dan juga ngejar CCNP ya karena mungkin apa sempat ditanya sama Pak Deddy juga CCNP-nya nanti ya Mas gitu ya udah mau gak mau. Secara langsung lagi.
langsung itu depan muka saya. Aduh, ya udah. Semoga terjawab ya untuk Mas Aman. Kalau ini sudah yang terakhir ya, itu Mas Sulaiman. Kalau Ahwat ini saya kurang tahu ya. Mohon maaf. Saya soalnya kita ikhwan-ikhwan aja. Oke, itu kurang sih kurang informasi mengenai akhwat kita ya. kurang generasi. Kita aja kadang lewat diomelin gitu kayaknya. Saya nggak pernah masuk juga ke gedung Hmm. Ahmad karena ya nggak boleh. Sesimpel itu aja. Oke, itu saja. Mungkin itu jadi pertanyaan penutup untuk sharing session kali ini gitu. Mungkin ada pesan penutup dari Mas Sultan Alif. Pesan penutup ya. Saya nggak terlalu mempersiapkan ya. Mungkin ini jadi renungan aja untuk calon-calon mahasiswa yang ingin ngetek aja. Kalau memang sudah nyemplung, itu jangan pernah mundur. Ya, selam aja terus. Kayak emang awalnya adalah kalau kita apa berenang menyelam kan kita itu habis nafas itu kan kayak capek ya. Mungkin kita bernafas dulu bentar, nanti lanjut lagi. Jangan habis itu tinggal aja gitu. Kalau emang udah niat, jangan ditinggalin. Kalau TKJ, apalagi RPL ya, itu benar-benar lebih berat menurut saya RPL itu kalau dibanding TKJ. RPL itu udah ngoding web aplikasi. Nah, intinya sih itu sih. Jangan pernah mundur dengan apa yang telah diambil gitu. Mungkin kesempatan itu nggak datang dua kali. Itu dari saya. Mungkin pesan dari Mas Sultan Alif ini yang menjadi penutup untuk sharing session kita kali ini ya. Semoga teman-teman pertanyaan-pertanyaannya terjawab dan jadi lebih termotivasi lagi untuk masuk Politeknik IDN dan menjadi renungan juga gitu. Misalkan tidak sanggup, sebaiknya cari tempat lain gitu karena sayang gitu. Misalkan udah masuk Politeknik IDN itu harus dituntut untuk benar-benar mengerahkan kemampuannya, benar-benar serius untuk belajar, untuk mencari uang dan sebagainya gitu. Mungkin kita tutup Sebentar Mas, sharing ya. ini saya tambahkan. Oh ya. Saya kan tadi nggak ini. Mungkin kalau ada yang mau tanya-tanya soal lebih lanjut bagaimana sih? Mungkin ada yang mau nanya soal pekerjaan. Kalau emang mungkin dari penonton juga mungkin ada mahasiswa IDN. Saya juga tahu kok ada mahasiswa IDN sini. Nggak mungkin apa calon-calon maba juga. Saya taruh di chat ya nomor saya. Mungkin kalau memang berkenan untuk bertanya lebih lanjut. Ini oke. Saya taruh di sini. Saya hanya punya WhatsApp dan Facebook saja. Instagram saya nggak main, TikTok dan semacamnya nggak main. Itu saja sih, seperti itu. Masya Allah. Mungkin saya juga mau Taruh di mana? eh, jika ada salah tutur kata, saya minta maaf sebesar-besarnya karena memang mungkin saya salah kata atau menyinggung perasaan dari para pendengar. Mohon maaf. Dan terima kasih telah mendengarkan sharing session TKJ bersama saya. Oke. Ah, belum belum ada ya Mas Oh belum, nomornya. ini Iya. saya ini, it's, oh ini ada, oke, Sudah salah ada salah. ya. Nah, mungkin teman-teman bisa disimpan ya, eh, kontak dari Mas Alif ini. Mungkin ada yang ingin bertanya-tanya lebih lanjut mengenai TRKJ atau mungkin ingin bertanya-tanya lagi mengenai peluang eh, pekerjaan TKI itu seperti apa, untuk tips-tips belajar itu seperti apa gitu. Mungkin bisa bertanya secara langsung gitu lebih lanjut di WhatsApp-nya dan Facebook-nya gitu. Oke. Terima kasih kepada Mas Sultan Alif Haloman telah meluangkan waktunya gitu untuk sharing-sharing bersama kita gitu. Semoga ilmu-ilmunya bermanfaat dan menjadi pahala jariah ke depannya insya Allah. Amin. Oke. Eh,
kita akhiri aja sharing session kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Mustaqim sudah Sama Mas jadi host Sultan, ya. terima kasih kembali. Izin live ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.